Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxnl.com. Dan pemirsa, kali ini kita akan membahas terkait dengan Golden Visa yang baru saja diluncurkan oleh pemerintah Indonesia. Seberapa efektif bisa menarik lagi arus investasi ke Indonesia? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah Indonesia resmi meluncurkan layanan Golden Visa, di mana Golden Visa diharapkan bisa menarik lebih banyak lagi warga negara asing untuk berinvestasi dan memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan Indonesia. Berharap fasilitas Golden Visa Indonesia ini segera disebarluaskan dan segera disosialisasikan, lakukan secara masif lewat berbagai kanal sehingga dapat terjangkau lebih banyak top investor dan top global talent. Selain itu saya juga mengharapkan para duta besar negara-negara sahabat dapat menyampaikan informasi kebijakan ini ke masyarakat di negara masing-masing untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan menjadi perekat persahabatan antar negara. Itu saja yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Golden Visa Indonesia hari ini saya luncurkan, dan saya mengundang warga dunia untuk datang berinvestasi dan berkarya di negara kita Indonesia. Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo saat meluncurkan layanan Golden Visa Indonesia yang memberikan kemudahan bagi warga negara asing atau WNA dalam berinvestasi dan berkarya di Indonesia. Presiden berharap Golden Visa bisa menarik lebih banyak good quality traveler untuk invest will stay dan proaktif will stay. Meski demikian, Presiden mengingatkan penerapan layanan ini harus selektif, sehingga jangan sampai justru meloloskan orang-orang yang membahayakan keamanan negara dan tidak memberi manfaat secara nasional. Presiden optimis Indonesia bisa menjadi negara tujuan investasi yang menjanjikan dan juga bagi global talent untuk berkarya. Sebab tidak banyak negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik, stabilitas politik yang terjaga, dan bonus demografi serta sumber daya alam yang melimpah, sehingga akan memberikan dampak berganda bagi negara, mulai dari capital gain, kesempatan kerja, transfer teknologi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX News. Ya pemirsa, kita akan membahas tema kali ini, menilik efektivitas kebijakan Golden Visa Indonesia. Dan untuk membahasnya sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Rusmiati, Ketua Umum Association of the Indonesian Tours and Travel Agency atau ASITA, dan juga Ibu Ima Mayasari, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Selamat pagi Bu Rusmiati. Selamat pagi Pak Pras, Ibu Ya, Ima, terima kasih. Ya, selamat pagi juga Ibu Ima. Selamat pagi Mas Pras, Burus. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Menarik kalau kita bahas terkait dengan Golden Visa ini. Nah, sebelum membahas lebih jauh, review dari ASITA nih. Kalau kita bicara terkait dengan industri pariwisata di dalam negeri hingga pertengahan 2024. Apakah pergerakan wisatawan asing maupun domestik lah saat ini sudah sesuai dengan target pemerintah dan juga pelaku usaha? Silakan. Ya, terima kasih Pak Pras. Ada good question ya. Saya sebagai Ketua Umum ASITA tentunya ini sangat bernyambut baik dengan adanya Golden Visa. Tapi tadi untuk wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara, itu adalah pergerakan wisatawan domestik dan asing mulai menunjukkan peningkatan setelah periode pandemi tentunya. Namun angka wisatawan asing belum sepenuhnya kembali ke level yang sebelum pandemi, yaitu ada 16,8 juta wisatawan asing. Dan untuk pencapaian target ini, meskipun ada kemajuan, pergerakan wisatawan belum sepenuhnya sesuai dengan target pemerintah dan khususnya pelaku usaha. Faktor-faktor seperti itu sepenuhnya sesuai global kebijakan visa. Nah, di sini kebijakan visa, infrastruktur, perhotelan, resto, dan transportasi. Kemudian pemulihan sektor seperti perhotelan, restoran, dan transportasi mengalami peningkatan yang cukup pesat, tetapi masih menghadapi tantangan dalam kepastian kualitas layanan dan harus ditingkatkan. Kemudian juga inisiatif untuk pemerintah. Langkah-langkah seperti Golden Visa ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan pencapaian target yang ditetapkan
dengan menarik lebih investasi dan wisatawan. Jadi secara keseluruhan Mas Pras, meskipun ada kemajuan, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk memenuhi target yang memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam industri pariwisata. Nah, tadi intinya dalam peningkatan pariwisata, wisatawan mancanegara khususnya tadi visa adalah salah satu faktor dan kemudian juga harga tiket juga menjadi kendala. Ketiga tentunya infrastruktur. Walaupun Mas Pras, untuk infrastruktur itu kita harus akui Indonesia itu alhamdulillah sekarang Pak Jokowi dari segi untuk di airport itu sudah cukup baik, sangat-sangat baik, dan saya hampir pergi ke setiap provinsi itu untuk airport itu sudah cukup. Nah, kembali tapi tadi kita juga adalah kaya dengan alam. Jadi untuk infrastruktur kita tidak terlalu dalam arti memang dalam riset saya itu sangat penting, tapi bisa juga tinggal bagaimana kita memanfaatkan keunikan dan kebagusan dan keindahan Indonesia karena tadi lagi orang Saudi bilang kita adalah negara seperti dia bilang jannah, surga dunia. Itulah yang perlu Mas Pras kita tekankan. Terima kasih. Baik Ibu Rusmiati. Nah, lantas kalau kita bicara mengenai sektor lain, investasi yang juga diharapkan tadi bisa terungkit begitu ya dengan adanya kebijakan Golden Visa Indonesia. Bu Ima, lantas bagaimana review Anda terkait dengan sektor investasi di dalam negeri sejauh ini? Iya, terima kasih Mas Pras. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah ya dalam kurun waktu beberapa tahun ini untuk kemudian melakukan peningkatan terkait dengan infrastruktur. Lalu kemudian kalau kita bisa lihat melakukan regulatory reform melalui Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan untuk kemudian salah satunya adalah menarik investasi di Indonesia. Dan kemudian banyak sekali kebijakan terkait dengan insentif investasi, lalu bagaimana peran pemerintah untuk melakukan promosi investasi di Indonesia, serta kemudian melakukan digitalisasi dan inovasi, serta menjaga terkait dengan stabilitas makroekonomi. Dan ini ada, meskipun hantaman dari pemerintah yang masih kemudian menjadi tantangan itu adalah kita bisa melihat indeks korupsi kita dan kemudian kondisi birokrasi kita, lalu kemudian kita juga bisa melihat stabilitas politik. Nah, ini secara keseluruhan ini menunjukkan ada arah yang positif, tetapi juga ada tantangan yang kemudian masih dihadapi oleh pemerintah, sehingga efektivitasnya itu tergantung bagaimana konsistensi pemerintah untuk menjaga keberlanjutan ini dalam mengatasi hambatan dan tantangan ini. Begitu Mas Pras. Ya, tapi dengan dikeluarkannya kebijakan Golden Visa, menurut Anda momentumnya ini sudah tepat dan juga menjadi angin segar bagi dunia usaha, karena tadi yang didatangkan adalah WNA asing atau warga negara asing yang benar-benar berkualitas, kemudian bisa memberikan kontribusinya lah terhadap kemajuan ekonomi Indonesia. Iya, ada harapan dari pemerintah untuk kemudian meningkatkan investasi asing di dalam negeri ya, di dalam konteks ini. Di mana kondisi, kalau kita melihat pada kondisi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi ini, bagaimana kemudian seluruh negara di dunia itu berlomba-lomba untuk memperbaiki kebijakannya agar kemudian menarik investasi global. Dan kemudian kita juga lihat bahwa bagaimana persaingan regional itu sendiri di Asia Tenggara. Lalu kemudian bagaimana kemudian akhirnya pemerintah menerapkan terkait dengan Golden Visa itu sendiri agar ada daya saing yang lebih efektif di bidang investasi itu sendiri, yang saya lihat seperti itu Mas Pras. Baik, sektor-sektor apa saja yang akan diuntungkan dengan hadirnya Golden Visa? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Bu Ima dan juga Bu Rusmiati, kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan penerima Golden Visa Indonesia. Ini penggunaannya untuk apa saja? Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi, ada untuk penanaman modal, kemudian ada repatriasi, penyatuan keluarga, dan juga rumah kedua dari Golden Visa Indonesia. Berikutnya persyaratan dari Golden Visa untuk WNA investor perorangan. Ada investasi sekitar 40 miliar rupiah dengan izin tinggal 5 tahun, kemudian investasi 81,5 miliar rupiah bisa izin tinggal untuk 10 tahun. Kemudian bagi warga negara asing investor korporasi,
Investasi sampai dengan 407 miliar atau 25 juta dolar, izin tinggal 5 tahun untuk direksi dan komisaris. Kemudian 815 miliar rupiah 10 tahun untuk direksi dan komisaris. Berikutnya ini terkait dengan WNA, investor korporasi dan bagi warga negara asing perorangan yang tidak mendirikan perusahaan di Indonesia. Menempatkan dana sekitar 5,7 miliar rupiah untuk pembelian obligasi pemerintah, saham perusahaan publik atau penempatan tabungan atau deposito, izin tinggal 5 tahun. Kemudian menempatkan dana 11 miliar rupiah dengan izin tinggal 10 tahun. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan narasumber kita kali ini, Ibu Rusmiati. Beliau adalah Ketua Umum Asita, kemudian Ibu Ima Mayasari, pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia. Baik Bu Ima, kalau menilik beberapa data yang tadi sudah disampaikan, sebenarnya siapa yang disasar nantinya benar-benar dengan adanya Golden Visa ini, dan bagaimana kalau kita sandingkan dengan penerapan Golden Visa di negara lain? Silakan. Iya, terima kasih Mas Pras. Kalau dilihat ya tentu pemerintah lebih menyasar kepada investasi ya, karena itu memang tujuan awal bagaimana kemudian berbagai negara itu sendiri gitu ya, mereka meningkatkan terkait dengan memberikan kebijakan terkait dengan Golden Visa ya, tentunya itu adalah bagaimana memberikan kemudahan gitu ya di dalam konteks untuk melakukan investasi ya. Tentu yang disasar adalah kemudian di dalam hal ini adalah terkait dengan warga negara asing yang kemudian mampu melakukan investasi di Indonesia, apakah akan mendirikan perusahaan di Indonesia atau kemudian mereka juga akan melakukan membeli gitu ya perusahaan di Indonesia, seperti itu Mas Pras. Baik, nah dari dunia pariwisata Bu Rusmiati, mungkin Anda melihat seberapa besar kehadiran Golden Visa Indonesia itu bisa meningkatkan industri pariwisata di Indonesia? Great. Yang pertama-tama tentunya saya merasa bersyukur Pak Presiden sudah membuat peraturan. Kemarin saya pas ngelihat tuh bangga banget. Terima kasih Pak Presiden, Pak Jokowi. Terutama saya sebagai Ketua Umum yang membawahi 7.000 travel agent di seluruh Indonesia di 36 provinsi, 514 kabupaten. 38 tinggal 2 lagi karena kita nanti akan membuat ketua umumnya. Kemudian jadi Pak Pras ini sangat keren banget karena yang pertama tadi kan lagi-lagi visa ini sangat penting untuk tourism. Tapi tadi yang kata Mbak Ima bilang itu untuk investasi. Nah, ujung-ujungnya investasi itu pastinya itu akan berdampak kepada pariwisata, khususnya misalnya tiket, ya kan? Karena dia setelah itu akan memudahkan. Kemudian juga perhotelan yang tadi kata Mbak Ima, mudah-mudahan dia dengan investasi akan membuat hotel yang betul-betul dibutuhkan. Dari bintang 5 sampai bintang 3 atau yang hanya cukup dengan untuk wisata tourism, wisata ekoturism. Kemudian juga restoran. Tentunya kemarin saya sendiri bertemu walaupun hari Minggu itu dari Kuala Lumpur walaupun dia dari India. Nah itu dia membuat restoran, dia udah membuat restoran di Malaysia dan dia ingin buat di Indonesia. Dan dengan adanya Golden Visa ini tentunya akan memudahkan. Kemudian juga transportasi, tentunya banyak juga tadi yang kata Mbak Ima, mudah-mudahan investasi itu akan membuat perusahaan. Dan perusahaan itu dalam arti positif, kan tadi sudah disebutkan dengan Pak Pras ada peraturan-peraturan yang mengikat dalam arti dia invest tidak sembarangan, ada yang tadi sekitar 5 juta US dollar, something like that ya. Kemudian juga untuk tur dan infrastruktur tentunya kita juga yang tadi saya bilang infrastruktur Indonesia sudah cukup baik, tapi harus ditingkatkan dalam arti yang positif. Poinnya Mas Pras, saya sangat berterima kasih karena saya ingin menekankan untuk investasi. Tentunya saya sebagai Ketua Umum Pariwisata itu banyak banget yang mau investasi. Tentunya saya juga terima kasih kepada Pak Sandi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pernah nih, punten, saya ingin menekankan, ada orang dari Bangladesh. Disangka punten tanda kutip itu kita sangat susah banget orang datang ke sini. Saya menyampaikan kepada Pak Menteri, sekali lagi saya sampai merinding, ini harus saya tekankan. Saya ini untuk investasi loh, dan saya akan bertanggung jawab. Dan Pak Menteri dengan ininya, deputinya, itu memberikan visa.
Itu saya sangat senang sebelum ada keputusan itu saja Pak Menteri sudah membantu saya, apalagi dengan adanya keputusan Pak Presiden. Yang kedua juga punten Pak Pras saya tambahkan untuk ini. Lagi-lagi karena kita ini Golden Visa ini saya udah berharap more than 10 years ya. Jadi ini saya sangat bangga kembali, mudah-mudahan ini betul-betul menjadi pencapaian. Oh ya, dan satu lagi, saya kemarin juga bertemu dengan Dirjen Imigrasi. Saya juga terima kasih karena dia memudahkan, dan saya berani garansi kepada itu untuk yang Bangladesh yang notabene penduduknya besar dan tanda kutip kita maaf kadang-kadang menyangkanya untuk yang kabur, maaf ya. Tapi ternyata saya sampaikan itu semua dan Pak Dirjen ya, saya bisa berani menggaranti saya sebagai ketua umum dan khususnya tentunya saya sebagai ketua umum membawahi 7.000 travel, saya punya travel sendiri, saya bisa menjamin kepada pemerintah sampai seperti itu kepada Pak Dirjen, dan terima kasih. Mudah-mudahan ini satu kolaborasi yang sangat baik dan saya mengapresiasi sebagai ketua umum dan jajarannya. Baik Bu Rusmiati. Nah, kalau kita lihat dari sisi sektor-sektor secara umum begitu, dibandingkan dengan beberapa negara lain, Bu Ima, mungkin bisa Anda jelaskan bagaimana perbandingan penerapan implementasi Golden Visa Indonesia dengan negara-negara lain? Iya, kalau pemerintah melakukan, kita bisa belajar ya dengan kemudian negara-negara yang sukses menerapkan Golden Visa itu sendiri. Nah, kita lihat semacam di Portugal, di negara Spanyol, mereka sendiri menarik gitu ya, menarik investasi untuk kemudian penggunaan dari program Golden Visa itu adalah bisa menarik miliaran investasi asing yang kemudian bisa diperoleh dari sektor yang tadi terkait dengan real estate dan kemudian pariwisata. Lalu kemudian juga di Spanyol juga di sektor real estate dan residensial maupun komersil. Lalu kita lihat di Yunani itu sendiri itu adalah untuk pembelian properti, dan kemudian juga di Malta, di Siprus, dan di Uni Arab Emirates itu sendiri, kalau kita bisa lihat di UAE sendiri itu adalah untuk sektor seperti teknologi, kesehatan, dan pendidikan. Artinya berbagai hal ini juga tentu membutuhkan dukungan daripada regulasi yang kemudian jelas dan transparan, lalu bagaimana insentif yang menarik yang kemudian bisa ditawarkan oleh pemerintah, dan tentu adalah stabilitas politik dan ekonomi, serta bagaimana layanan terpadu yang kemudian diberikan oleh pemerintah, misalkan di dalam hal ini untuk pelayanan perizinan dan administrasi yang kemudian membantu untuk kemudian pemegang daripada Golden Visa itu untuk berinvestasi di Indonesia. Seperti itu Mas Pras. Iya, dan kita tahu Presiden juga menyebutkan ya sudah ada 300-an orang ini yang mendaftar Golden Visa begitu. Menurut Anda apakah ini menjadi cerminan juga sebenarnya tadi minat masyarakat asing lah begitu untuk masuk ke Indonesia, entah itu bekerja, berinvestasi dan lain-lain, ini cukup kuat begitu? Iya, kalau kita bisa melihat dari tingginya minat yang ada gitu ya, ada 300-an yang sudah apply memohon untuk kemudian Golden Visa itu sendiri. Artinya ini memang memiliki daya tarik bagi mereka yang kemudian ingin gitu ya untuk join di dalam Golden Visa itu sendiri. Tetapi juga kemudian kita mesti melihat nanti dampaknya gitu, impactnya. Apakah ini kemudian memang mendongkrak gitu ya sektor-sektor yang kemudian diminati seperti di dalam penerapan di negara lain seperti di properti dan real estate, lalu kemudian pariwisata, lalu kemudian sektor manufaktur dan industri, serta di Indonesia akan juga kita bisa melihat bahwa kuat ya terkait dengan sektor di energi dan sumber daya alam. Saya rasa itu kemudian menjadi, kita akan melihat impactnya apakah kemudian juga memiliki pengaruh gitu ya terkait dengan hal ini gitu. Seperti itu Mas Pras. Ya, lantas kesiapan apa saja yang perlu diantisipasi tentunya bagi para pelaku usaha yang memang tadi ada beberapa negara yang sudah menerapkan Golden Visa dan cukup sukses juga di beberapa sektor. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita akan lanjutkan kembali terkait dengan bagaimana kesiapan-kesiapan yang perlu dilakukan kalau memang nanti
efektivitas dari Golden Visa Indonesia benar-benar bisa diterima begitu oleh masyarakat internasional untuk berkunjung ke Indonesia, berinvestasi ke Indonesia. Bu Ima, lantas kalau secara umum, apa yang perlu disiapkan pelaku usaha? Sektor-sektor tadi yang Anda katakan beberapa negara mungkin yang dibidik bagi para investor asing, dan di Indonesia sendiri apa yang harus disiapkan melihat ada kemudahan karpet merah yang sudah diberikan lagi nih? Silakan. Iya, tentu harus ada faktor-faktor ya apa namanya yang kemudian menjadi pendukung atau yang menjadi apa namanya menarik gitu ya mereka untuk kemudian mengikuti program Golden Visa. Semacam misalkan terkait dengan mereka yang ingin investasi di Indonesia, artinya butuh sebuah kebijakan yang kemudian kompetitif. Artinya mereka akan melihat insentif apa yang kemudian diberikan oleh pemerintah seperti terkait dengan masalah pajak, lalu kemudian terkait dengan izin tinggal mereka di dalam jangka panjang ya seperti itu, dan kemudian juga kemudahan proses ya. Kalau tadi Mas Pras menyampaikan ini apa namanya prosedurnya juga lumayan rumit ya seperti itu. Bagaimana kemudian ini kemudahan terkait dengan proses ini juga membuat minat WNA gitu ya untuk berpartisipasi di dalam program Golden Visa ini. Lalu juga mereka akan melihat stabilitas dan prospek ekonomi. Bagaimana melihat kemudian kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kemudian positif dan prospek pembangunan infrastruktur serta pengembangan sektor teknologi. Ini adalah memberikan keyakinan kepada investor mengenai peluang keuntungan terkait dengan jangka panjang dari kemudian mereka ketika mengikuti program Golden Visa itu sendiri, dan tentunya mendukung butuh terkait dengan kebijakan yang pro terkait dengan investasi. Nah ini artinya reformasi regulasi yang sudah dilakukan dan kebijakan yang lain yang pro investasi yang diterapkan oleh pemerintah ini akan memperkuat terkait dengan daya tarik mereka untuk kemudian berinvestasi di Indonesia seperti itu. Iya, ini dia menjadi salah satu senjata pamungkas lagi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan investasi. Nah, dari sektor pariwisata, lantas bagaimana dengan karpet merah yang sudah diberikan begitu bagi para investor tadi dengan memaksimalkan potensi wisata nasional maupun daerah? Bagaimana kesiapan dari pelaku usahanya sendiri nih, Bu Rusmiati? Terima kasih Mas Pras. Yang tadi saya sampaikan ya, karena kita ini semua di bawah saya ini more than 7.000 travel agent. Jadi sebetulnya saya sebagai ketua umum dan seluruh DPD Asita di 36 provinsi itu menyatakan sangat siap. Karena memang sudah lama sekali yang saya sampaikan ini sangat dibutuhkan untuk memudahkan wisatawan mancanegara berinvestasi di Indonesia. Dan kemudian juga tadi Pak Jokowi juga menyampaikan ya Presiden kita untuk bagaimana juga duta besar memberikan informasi kepada seluruh jajaran di tempat. Jadi ini juga sangat penting. Jadi setelah itu memang Asita selalu berkoordinasi dan selalu memberikan input baik dari duta besar maupun kita saling sharing, ini sangat efektif nantinya. Dan saya terima kasih juga kepada duta besar yang selalu berkomunikasi dengan Asita khususnya. Dan kemudian yang tadi strateginya juga itu kita harus adaptif, responsif, dan kebijakan imigrasi. Tentunya kebijakan imigrasi juga sudah cukup baik, di mana yang tadi kata Mbak Ima dan Pak Pras itu juga tidak sangat mudah, dan kita tahu apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah, apalagi Pak Jokowi itu tentu sudah dipikirkan secara matang. Dan sekali lagi saya sangat senang sekali atas adanya Golden Visa ini karena balik-baliknya adalah akan memberikan Indonesia ini kemudahan tadi yang ada beberapa semua negara sudah menyampaikan udah lama gitu ya untuk memberikan negara-negara Golden Visa ini. Jadi poinnya Pak Pras, saya sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ini tadi sudah ada 300 yang meminta. Mudah-mudahan itu akan lebih dan kita bisa tahu terutama di pariwisata. Saya sebagai ketua umum dan seluruh atas nama Asita sangat siap dan mudah-mudahan ini akan menjadikan pariwisata sekarang devisa nomor 2. Kita bisa tahu punten budgetnya juga sangat kecil tetapi kita mendapatkan devisa nomor 2. Mudah-mudahan dengan ada kemudahan ini dan ini kita menjadikan target kita seluruh jajaran terutama Kementerian Pariwisata tentunya menjadikan devisa nomor 1. Sehingga saya sebagai ketua umum lagi-lagi sangat bangga dan
poinnya seluruh travel yang tadinya COVID itu akan cepat pulih. Oke. Dan hal ini juga menuju merupakan satu lagi, hal ini merupakan upaya untuk menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Ya itu dia, dengan kehadiran dari Golden Visa ini bisa dioptimalkan tentunya bagi para pelaku usaha yang tadi memang ada beberapa sektor yang akan diuntungkan, tapi kita lihat bagaimana penerapannya karena tadi ada target sekitar 1.000 WNA yang memanfaatkan dari Golden Visa Indonesia sampai dengan tahun 2024 berakhir di Desember 2004 mendatang. Baik, Bu Ima, terima kasih banyak atas sharing yang sudah Anda sampaikan. Bu Rusmiati juga terima kasih atas insight yang sudah Anda berikan begitu kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Salam sehat. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan memaksimalkan potensi digitalisasi di industri asuransi.